Di bagian pertama dari seri pelajaran ini, kita sudah belajar bahwa mereka yang menang terhadap tipuan-tipuan setan adalah mereka yang dilahirkan kembali melalui rohnya Tuhan. Dan mereka yang dilahirkan kembali adalah mereka yang percaya bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat ayat yang digunakan sebagai bukti bahwa ada 3 makhluk ilahi di surga yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun ayat ini tidak mengatakan bahwa 3 ini adalah Trinitas. Ayat ini juga tidak mengatakan bahwa 3 ini adalah co-eternal dan bahwa 3 ini adalah satu God. Yang ayat ini katakan bahwa 3 ini setuju dalam satu hal, bahwa 3 ini kesaksiannya sama atau satu. Mari kita lihat apa kesaksiannya yang sama atau satu dari ketiga ini. Di ayat 7 dan 8, 3 ini kesaksiannya satu, di mana ketiga-tiganya saksinya ialah bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God, sesuai dengan ayat 5. Artinya untuk menyangkal bahwa Kristus adalah the Son of God, ialah untuk menolak kesaksian dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena ketiga-tiganya kesaksiannya Kristus adalah the Son of God. Badan Biblical Research Institute of Seventh-day Adventist Church menyangkal Kristus sebagai anaknya God. Mereka menyangkal kesaksian Bapa, Anak, dan Roh Kudus bahwa Kristus adalah the Son of God. Badan BRI ini katakan, hubungan Bapa dan Anak tidak bisa diartikan secara literal atau harfiah. Anak bukan anak natural dari Bapanya, bahwa anak yang natural ada awalnya, sementara Kristus tidak ada awalnya. Dan kata anak digunakan secara kiasan, bukan secara kenyataan. Dengan sangat jelas, BRI of Seventh-day Adventist Church menyangkal kesaksian Bapa, Anak, dan Roh Kudus bahwa Kristus adalah the Son of God. Yohanes menulis di 1 Yohanes 2 ayat 22, dia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus adalah pembohong dan dia adalah antikristus. Dengan menyangkal anak, dia juga menyangkal Bapa. Rasul Paulus menunjuk kepada pekerjaan setan dalam rupa spiritisme sebagai peristiwa yang terjadi khususnya sebelum kedatangan Kristus kedua kalinya. Petrus menggambarkan bahaya yang dihadapi gereja di akhir zaman, di mana akan ada guru-guru palsu yang ajarannya mengakibatkan umat Tuhan berdosa. Dan ciri-ciri khas daripada guru-guru spiritualis ini ialah mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah the Son of God. Dan Yohanes mengatakan bahwa guru-guru ini adalah antikristus yang menyangkal Kristus sebagai the Son of God. Kenyataan ini adalah bukti bahwa kita sedang hidup di akhir sejarah bumi ini. Yohanes menulis, dengan ada ajaran yang menyangkal Kristus sebagai the Son of God, adalah buktinya bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Kristus sudah menubuatkan hal ini kepada murid-muridnya waktu mereka menanyakan kepadanya apa tandanya dari kedatangannya dan akhir zaman. Kristus katakan bahwa akan ada guru-guru yang akan menipu banyak orang dan guru-guru ini akan mengatakan bahwa mereka adalah Kristus. Dan mereka inilah antikristus di akhir zaman yang menyangkal Kristus sebagai the Son of God. Karena 3 ini kesaksiannya satu, mari kita lihat kesaksiannya Roh Kudus yang adalah rohnya Bapa dan rohnya Anak. Di 1 Yohanes 5 ayat 6, Yohanes yang diinspirasikan oleh Roh Kristus menulis, Kristus yang adalah the Son of God datang bukan hanya melalui air tetapi melalui air dan darah. Dan roh itulah yang memberi kesaksian itu kepada Yohanes bahwa Kristus adalah the Son of God. Yohanes menyaksikan penyaliban Kristus. Dia melihat sendiri air dan darah yang keluar dari tubuhnya Kristus waktu serdadu menusuk sisi tubuhnya Kristus, dan Yohanes menulis hal itu setelah dia menyaksikannya. Yohanes menyaksikan peristiwa itu setelah serdadu mematahkan kaki kedua pencuri, dan waktu mereka mau mematahkan kakinya Kristus, mereka melihat bahwa Kristus sudah mati, sehingga mereka tidak mematahkan kakinya Kristus, sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan di Mazmur 34 ayat 20. Sehingga peristiwa ini adalah kesaksian Roh Kristus yang berdiam di dalam para nabi
untuk menulis penderitaan Kristus di kayu salib sebelum peristiwa itu terjadi. Kristus katakan, hal-hal yang belum terjadi diungkapkan kepada murid-muridnya, agar di saat digenapi, murid-muridnya dapat percaya. Pertanyaannya, apa yang murid-muridnya percaya? Yang mereka percaya bahwa Kristus adalah the Son of God. Penggenapan nubuatan adalah saksi roh Kristus di dalam para nabi yang menubuatkan peristiwa kayu salib yang dikonfirmasi oleh Yohanes di Bukit Golgota, bahwa Kristus sesungguhnya adalah the Son of God. Kristus katakan kepada Kleofas dan kawannya sementara mereka berjalan menuju Emmaus, bahwa Musa dan semua penulis Alkitab sudah menubuatkan mengenai penderitaan Kristus di kayu salib, sehingga kematian Kristus di kayu salib adalah penggenapan dari kesaksiannya roh Kristus yang berada di dalam nabi-nabi sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab sucinya. Di 1 Yohanes 5 ayat 9, Yohanes menulis mengenai kesaksian Bapa mengenai anaknya. Apa yang Bapa katakan mengenai anaknya? Bapa mengatakan mengenai anaknya waktu di Sungai Jordan dan waktu di Gunung Transfiguration bahwa Kristus adalah anaknya yang Dia kasihi. Kita semua mengerti bahwa mustahil bagi Bapa untuk berbohong. Dan karena mustahil bagi Bapa untuk berbohong, artinya yang Dia katakan adalah kebenaran, bahwa Kristus adalah anaknya yang Dia kasihi. Apa saja selain Kristus adalah anaknya Bapa adalah bohong. Untuk mengatakan bahwa Kristus bukan the natural dan the literal anaknya Bapa adalah bohong. Untuk mengatakan bahwa kata anak bukan artinya anak, tetapi hanya bersifat metaphorical adalah bohong. Suara yang terdengar di Sungai Jordan adalah suaranya Bapa sendiri. Bapa adalah kebenaran. Semua yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Bapa telah memberikan terang agar manusia bisa dibebaskan dari belenggu tipuan setan. Namun mereka menolak untuk menerima firman Tuhan sebagaimana adanya. Contohnya, inilah anakku adalah inilah anakku, sebagaimana yang tertulis atau as it reads. Sehingga yang mereka terima adalah kesalahan, karena mereka memilih untuk menerima tipuan setan daripada demikianlah firman Tuhan, sebagaimana yang sudah tertulis atau as it reads. Inilah yang dilakukan setan di padang gurun pencobaan waktu dia menggoda Kristus. Setelah setan mendengar ucapan Bapa mengenai anaknya di Sungai Jordan, dia menganjurkan kepada Kristus bahwa Bapa tidak maksudkan apa yang dia ucapkan. Bahwa ucapan inilah anakku bukan artinya Kristus adalah anaknya. Bahwa kata anak tidak boleh diartikan secara natural dan literal dan hanya digunakan metaphorically. Dan pengertian inilah yang sekarang diajarkan sebagai kebenaran, bahwa firman Tuhan tidak boleh dibaca as it reads, sebagaimana adanya atau sebagaimana yang tertulis. Tipuan ini mulai diajarkan setan di Taman Eden. Tuhan mengatakan, jikalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu sesungguhnya akan mati. Sementara yang setan anjurkan kepada Hawa, bahwa yang dikatakan kepadanya bukanlah kamu pasti akan mati, melainkan harus diartikan sebagai kamu tidak akan mati. Setan yang menggoda Hawa di Taman Eden adalah setan yang sama di padang gurun pencobaan. Caranya masih sama, yaitu meragukan firman Tuhan dengan menganjurkan bahwa yang didengar artinya berbeda dari yang didengar, dan yang dibaca artinya berbeda dari apa yang dibaca. Firman Tuhan menuntun manusia kembali ke Taman Eden. Sebaliknya, firman setan menuntun siapa saja yang percaya tipuannya keluar dari Taman Eden dan menuju lautan api dan belerang. Di Wahyu 21 ayat 8, Yohanes menulis, semua pembohong akan mengambil bagiannya di danau api dan belerang, yaitu kematian kekal. Setan adalah bapa pembohong, sementara Bapa di surga adalah kebenaran yang mustahil untuk berbohong. Dia yang tidak percaya apa yang Bapa katakan membuat Bapa sebagai pembohong, karena dia tidak percaya kesaksian Bapa mengenai anaknya.
bahwa Kristus adalah anaknya God yang Dia kasihi. Mari kita sekarang mendengar kesaksian Kristus mengenai dirinya sendiri. Kristus menanyakan kepada orang yang matanya disembuhkan, "Apakah engkau percaya kepada anaknya God?" Lalu orang ini menjawab, "Siapa dia Tuhan? Agar aku dapat percaya kepadanya." Lalu Kristus katakan, "Engkau sedang melihat dia, yaitu the Son of God, dan yang sedang berbicara dengan engkau adalah dia, yaitu the Son of God." Jawaban Kristus menyatakan kepada orang ini bahwa dia adalah the Son of God, atau dirinya sendiri adalah the Son of God itu. Seandainya Kristus hanya berperan sebagai the Son of God, jawabannya kepada orang ini bukanlah kebenaran. Dengan kata lain, Kristus berbohong. Karena the Son of God dengan berperan sebagai the Son of God adalah dua hal yang berbeda. Contohnya, Eliezer bukan anaknya Abraham, sementara Ishak adalah anaknya yang keluar dari tubuhnya. Eliezer berbeda dengan Ishak. Untuk Eliezer dikatakan sebagai anaknya Abraham, kata anak tidak boleh diartikan secara natural atau literal. Sementara Ishak adalah anak yang natural dan literal, karena dia keluar dari tubuhnya Abraham. Tuhan tidak menerima Eliezer sebagai pewaris Abraham, karena Eliezer tidak keluar dari tubuhnya Abraham. Yang Tuhan terima sebagai pewaris Abraham adalah yang keluar dari tubuhnya sendiri, dan person itu adalah Isaac. Isaac adalah the figure of Christ atau lambangnya Kristus. Sebagaimana Ishak adalah anaknya Abraham yang keluar dari tubuhnya, demikian juga Kristus adalah anaknya God yang keluar atau tore from the bosom of his father. Jadi, berdasarkan tiga saksi ini, yaitu Bapa, Anak yang adalah the Word atau firman, dan Roh Kudus yaitu rohnya Bapa dan Anak, semua kesaksiannya sama, yaitu Kristus adalah the Son of God. Yohanes menulis di 1 Yohanes 5 ayat 13, "Semua ini ditulis agar kita semua percaya anaknya God, agar kita dapat memperoleh kehidupan kekal." Dengan kata lain, kehidupan kekal kita sangat bergantung akan keyakinan kita terhadap kebenaran ini, bahwa Kristus adalah the Son of God. Sehingga kata 1 di ayat 7 bukan artinya ada satu God yang terdiri dari 3 distinct co-eternal persons. Karena yang Yohanes ingin kita semua mengerti ialah Bapa, Anak, dan rohnya mereka, semua kesaksiannya sama atau satu, yaitu Jesus Christ is the Son of God. Semoga kebenaran ini membebaskan kita dari semua tipuan setan, yang tujuannya ialah untuk membinasakan kita semua. To God be the glory.